Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Ayuningsi dengan nomor induk mahasiswa 201200154. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis untuk mata kuliah Studi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. Nah, dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendidikan Pesantren terhadap Pendidikan Nasional. Nah, setelah undang-undang tentang pondok pesantren mulai berlaku di Indonesia, saya selaku penulis menyimpulkan bahwasanya pesantren itu merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk membangun moral generasi Indonesia. Nah, kelahiran hukum pesantren ini telah mengalami berbagai proses untuk membuat kebijakan yang melibatkan pemangku kepentingan pesantren yang mendapatkan dukungan politik dari kebijakan pendidikan, dan pesantren ini dapat menjamin kelangsungan karakteristik dan tradisi pesantren seperti peran majelis masyayikh dalam pengembangan kurikulum pesantren. Nah, perkembangan pesantren memiliki dinamika baru yang lebih memperbaiki sistem pendidikan terkhusus yang ada di Indonesia, di antara lain yaitu pesantren itu adalah salah satu sekolah keagamaan atau salah satu tempat menuntut ilmu yang berbasis agama yang taat aturan dan hukum normatif pesantren. Lalu untuk yang kedua yaitu pesantren yang tidak memenuhi syarat atau menolaknya tetap melaksanakan ketentuan hukum dan gaya mengajar yang preskriptif dari pesantren menurut tradisi yang telah lama dianut. Dan yang selanjutnya ada pesantren itu jauh dari tradisi pesantren yang kita kenal sebelumnya, tetapi mereka bisa melakukan dan mematuhi ketentuan-ketentuan normatif undang-undang. Lalu yang terakhir yaitu keberadaan metode pesantren menjadi tantangan baru sekolah berasrama. Namun bukan hanya menjadi tantangan bagi pondok pesantren untuk mematuhi ketentuan hukumnya, tetapi yang lebih penting bagi pesantren yaitu tantangannya adalah menegakkan dari tradisi terdahulu dan tertentu, tantangan menjaga kemandirian dan karakter pesantren yang berbasis komunitas yang dimiliki oleh pesantren tersebut. Setelah disahkan undang-undang pesantren itu ada beberapa manfaat dalam implementasi undang-undang pesantren ini. Di antaranya yaitu yang pertama, pengakuan negara akan lulusan pesantren. Yang kedua, jaminan kekasan pesantren dalam pengembangan dakwah untuk menjabarkan ajaran agama Islam dan terbukanya kesempatan yang luas bagi pesantren untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, selain dari manfaat yang ada, juga kendala dari mungkin terjadi pada implementasi undang-undang pesantren ini, yaitu ditakutkannya dapat menghilangkan ciri khas pesantren itu sendiri. Nah, dengan disahkan undang-undang pesantren perlu harus selalu melakukan evaluasi terhadap segala pencapaiannya. Nah, agar dapat memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada pada lembaga di pesantren. Mengingat pesantren secara nyata jelas-jelas berjuang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Kementerian Agama mengambil langkah-langkah strategis untuk membuat kebijakan atau sebagai produk politik seperti itu yang dapat mempercepat pemberdayaan dan pengembangan pesantren sehingga semakin berdaya, bermutu, dan layak untuk disebut sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Jadi cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya itu dari saya pribadi dan ada lebihnya itu dari Allah SWT. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.